Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru. Selamat datang pada acara Neuro Edu Talk. Acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik di setiap pekannya dan dikaitkan dengan penerapan neuroscience pendidikan. Dan acara ini dipersembahkan dengan bangga oleh Untapa Foundation bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi. Didukung oleh Figor, Figor, Action, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Nah, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, pastikan Anda semua sudah subscribe channel YouTube dari Lab Neuro Edu. Ya, kan sekarang sudah nonton ya, pastikan di-subscribe juga. Begitu juga dengan sosial medianya. Jadi bukan hanya YouTube, tapi Instagram, Facebook, semuanya. Ada banyak sekali informasi yang penting untuk Anda dapatkan. Dan kali ini bersama saya Kevi yang akan membersamai Anda di beberapa waktu ke depan. Inilah dia topik kali ini. Apa yang spesial ya? Ya, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru. Masa transisi dari usia PAUD atau jenjang PAUD menuju ke SD itu adalah hal yang sungguh istimewa ya bagi peserta didik kita. Pentingnya untuk mempersiapkan Ananda tercinta untuk memasuki fase baru dalam hidupnya. Inilah dia Mira Edu Talk dengan topik dimensi kognitif transisi PAUD SD. Rekan-rekan Lab Mira Edu dan sahabat guru, apa yang perlu diperkuat pada masa transisi dari jenjang PAUD menuju SD? Kita akan simak diskusi menarik dengan Ibu Ika Ayu Pratiwi dari KB TK Islam Al-Amanah dan juga sebagai mahasiswa pasca sarjana dari program PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dia biasanya saya panggilnya Mbak Ika. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam Kak Kevi. Mbak Ika, guru-guru sekarang sedang mendampingi peserta didik Ananda tercinta sudah sampai di penghujung semester 1. Berapa di antara sahabat-sahabat kecil kita yang mungkin nanti di semester berikutnya sudah ada di jenjang sekolah dasar. Tentu saja kan perlu persiapan-persiapan ya. Nah, apa saja sih hal yang perlu kita kuatkan di masa transisi ini dari jenjang PAUD menuju SD? Baik, terima kasih Kak Kevi untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi terkait dengan tadi program transisi PAUD SD. Nah, program ini merupakan salah satu program terbaru nih dari Kementerian Pendidikan terkait dengan keselarasan untuk menyelaraskan dari fase pondasi ke fase A sesuai dengan kurikulum yang sedang digalakan nih dari kementerian, yaitu adalah kurikulum Merdeka. Jadi program ini berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau jenjang sekolah dasar. Kemudian proses ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian di jenjang pendidikan dasarnya. Jadi ada beberapa stimulasi yang memang sangat berpengaruh dan kita wajib untuk memberikan stimulasinya agar apa yang menjadi tujuannya tercapai. Karena apa? Karena memang PAUD ini adalah apa ya? Sebuah pondasi ya, jenjang dasar yang membutuhkan sinergitas, kesinambungan untuk mengembangkan aspek perkembangan dari aspek sosial emosionalnya, kemudian bahasa, psikomotor, kognitif, sampai kegiatan pembelajaran di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Seperti itu. Selain itu juga perlu diketahui nih untuk teman-teman semuanya bahwa rentang anak usia dini itu usianya itu 0 sampai dengan 8 tahun. Sehingga kesiapan bersekolah adalah proses yang berkesinambungan atau bersinergi sejak PAUD hingga SD kelas awal. Seperti itu Kak Kevi. Oke, selanjutnya
kita tadi sudah ketahui di eh, usia dini itu rentangnya ternyata panjang ya, dari usia 0 sampai 8 tahun. Nah, eh, apa saja kemampuan yang perlu dipersiapkan atau dimiliki untuk anak di masa transisi ini supaya nanti lebih siap di jenjang SD? Baik, kemampuan yang perlu dikuatkan, yang bisa menjadikan dasar ya untuk anak di masa transisi ini, pengetahuan tentang tahap-tahap perkembangan anak sesuai dengan usia. Jadi guru itu dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai dan sesuai untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian aspek perkembangan yang perlu dikuatkan lagi pada jenjang transisi ini adalah kemampuan sosial emosionalnya, kemudian kemampuan fisik motoriknya atau psikomotornya, kemudian ada juga yang menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru saat ini, kita perlu memperhatikan kemampuan literasi dan juga numerasinya. Lalu selanjutnya ada dimensi kognitif pada tahap PAUD adalah tahap mengingat dan memahami. Kemudian selanjutnya pada tahap jenjang sekolah dasar, bagaimana anak bisa mengaplikasikan atau sampai di tahap pengaplikasian analisis, dan juga selanjutnya ada stimulasi kegiatan untuk kematangan berpikirnya. Pada fase transisi, hal ini menjadi sangatlah penting dan perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Itu Kak Kevi. Oke, tadi Mbak Ika sampaikan ada beberapa aspek perkembangan sosial emosional, fisik motorik, dan literasi numerasi. Coba jelasin satu-satu ya Mbak Ika ya. Yang pertama, aspek sosial emosional. Gimana nih? Apa yang perlu kita kembangkan? Nah, dari salah satu ahli nih, dari Harlock, kematangan emosi kan merupakan kondisi atau reaksi perasaan yang stabil saat menghadapi masalah, sehingga dapat anak tersebut atau sehingga diharapkan si anak dapat mengambil keputusan atau tindakan yang didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah untuk berubah-ubah gitu, jadi nggak labil. Itu sih kalau menurut Harlock ya. Jadi kematangan emosi adalah kondisi atau reaksi perasaan yang stabil saat menghadapi masalah. Sehingga ketika anak mau mengambil keputusan atau mengambil tindakan didasari dengan suatu pertimbangan dan nggak mudah labil atau berubah-ubah. Nah, stimulasi ini aktivitasnya dalam kemampuan sosial emosionalnya bisa kita lakukan. Yang pertama, libatkan anak untuk berdiskusi tentang aturan atau kesepakatan sebelum memulai suatu kegiatan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi apapun hal yang mau dilakukan bersama anak, mau kita belajar belajar memasak misalnya atau bermain seperti itu, kita libatkan anak. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa di sekitar yang membuat kesepakatan, tetapi anak juga dilibatkan di permainan dengan peraturan dalam kelompok kecil, seperti itu. Lalu yang ketiga, beri kesempatan untuk memilih sebuah kegiatan. Jadi berikan kepercayaan nih, bukan hanya kesempatan saja ya. Kalau kesempatan, kalau misalnya kita memberikan kesempatan, udah nih si anak diberikan kesempatan, ketika kesempatan itu tidak diiringi dengan kepercayaan, apa ya, bisa menimbulkan bahwa rasa percaya diri anaknya tuh, aku udah kok, jadi nggak merasa bahwa punya tanggung jawab gitu. Udah dikasih kesempatan saja, tapi juga diberikan kepercayaan, seperti itu. Lalu yang keempat, ajak anak mendiskusikan peristiwa yang sudah dilalui dan juga bagaimana sih perasaannya yang dirasakan, seperti itu. Lalu untuk stimulasi di aspek perkembangan fisik motorik anak. Ini bisa kita stimulasi yang pertama, memasuki usia sekolah sangat penting untuk menanamkan kecintaan. Lalu kecintaan tersebut berdasarkan landasan yang diperlukan bagi anak-anak untuk bergerak, kemudian berikan gizi yang cukup, aktivitas fisik yang beragam, seperti itu. Kemudian juga perkembangan fisik dan motorik anak khususnya untuk fungsi otaknya. Bagaimana dia mampu bergerak, bagaimana membutuhkan apa ya? Membutuhkan stimulasi yang berimbang. Jadi bukan hanya fisiknya saja tetapi
bagaimana motorik halusnya dan juga bagaimana motorik kasarnya. Ini juga harus seimbang karena fisik motorik itu ada dua, seperti itu. Kemudian juga untuk fisik motorik di anak usia 6 sampai 8 tahun, ini kan ciri perkembangannya anak usia 6 sampai 8 tahun itu kan yang pertama, bekerja dengan berbagai alat seperti menggunting, kemudian menulis, mengikat, bermain bola. Yang kedua, anak ini aktif dan penuh energi, rentang konsentrasinya terbatas. Walaupun dia aktif, energinya banyak, tapi dia memiliki rentang konsentrasi yang terbatas. Lalu yang ketiga, melakukan kegiatan fisik atau olahraga dengan kontrol yang baik. Seperti itu. Lalu kemampuan fisik motorik yang perlu dikuasai anak usia 6 sampai 8 tahun, itu yang pertama, anak dapat mengontrol kecepatan gerakan sadar ruang dan arah pada gerakan spasial. Lalu yang kedua, koordinasi gerakan dan kontrol jari jemari yang secara konsisten. Lalu yang ketiga, kemampuan koordinasi, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, dan kesigapan tubuh. Dan yang keempat, di sini membutuhkan kegiatan aktif untuk pelepasan energi berpartisipasi dalam berbagai permainan dengan aturan atau kesepakatan. Itu sih Kak Kevi. Selanjutnya, gak kalah penting dari yang dua tadi ya, sosial emosional dan fisik motorik. Ini yang menarik nih, literasi dan numerasi. Jadi kan bukan hanya sekedar baca, tulis, hitung, tapi apa yang perlu dipersiapkan, Mbak? Baik, coba kita menelisik dari ahli nih, dari Franz G sebagai komponen pendidikan dasar dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat, keaksaraan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mencapai banyak hal lainnya. Jadi singkatnya, melek huruf dan berhitung membawa manfaat yang luas tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keluarga, komunitas dan juga masyarakat. Karena apa? Karena memang kemampuan keaksaraan ini menjadi bagian dari kemampuan yang sangat krusial dalam perkembangan seorang anak. Maka diperlukan praktik yang memang benar dan baik sesuai dengan tahap kemampuan anak agar si anak menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi bukan hanya sesuai dengan keinginan kita ya, tapi benar-benar ini anak tuh butuh gitu. Jadi benar-benar ini sesuai sama kebutuhan usia anak seperti itu. Lalu kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dikuasai oleh anak usia 6 sampai 8 tahun. Di sini ada 6. Yang pertama, anak tuh mampu berpartisipasi dalam diskusi sederhana baik saat dia menyimak, kemudian saat kita mengajak tanya jawab. Lalu yang kedua, penguasaan kosakata yang meluas, membaca dengan merangkai bunyi huruf dalam kata melalui berbagai teks. Seperti itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara untuk mengenalkan bacaan tersebut dengan beberapa metode. Lalu yang ketiga, bisa membentuk sebagian huruf dan angka, kemudian baik itu huruf kapital atau huruf kecil seperti itu atau huruf kapital. Kemudian yang keempat, menulis bentuk huruf dan angka yang terbaca. Lalu yang kelima, memahami konsep matematika sederhana. Dan yang keenam, memprediksi arah dan posisi dalam kegiatan. Lalu selain itu juga kemampuan yang perlu dikuasai dapat diberikan kepada anak dengan menyiapkan ragam main dengan berbagai alat dan bahan mainnya. Seperti itu, Kak Kevi. Oke, terima kasih banyak. Senang sekali ngobrol-ngobrol bersama Mbak Ika di sore hari ini. Dan harapannya bisa silaturahim lagi ya di Neuro Edu Talk. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak Kevi. Rekan-rekan Lab Neuro Edu dan sahabat guru. Proses belajar terjadi mulai dari bayi. Wah, dan ternyata ada tahapannya. Bagaimana anak siap di jenjang akademis? Bukan hanya baca tulis hitung. Mari kita simak penjelasan Bunda Ana Gracia, penggagas dan praktisi neuroscience pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam Neuro Education Talk di Laboratorium Neuroscience Pendidikan. Tentu saja, yang pertama ini kita berada di Universitas
Pancasakti, Bekasi. Saya Anne Gracia mau menemani rekan-rekan semua untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang neuroscience bagi dunia pendidikan. Nah, kali ini kita mau membahas topik tentang transisi anak-anak kita dari PAUD ke SD, ya. Dari teman kita tadi, ya, Bu Ika, sudah dijelaskan tentang program-program yang juga disiapkan, ya. Dari pemerintah juga concern, peduli sekali dengan transisi ini karena udah banyak pembahasannya kan. Nah, rekan-rekan, apa sih jembatan yang dibutuhkan untuk mengantarkan anak-anak kita dari PAUD ke SD? Gap yang selama ini menjadi pembahasan, sebetulnya ini baru terjadi mungkin 10 tahunan kali ya, atau 15. Gapnya yang terjadi adalah pada isu calistung lagi. Ya. Nah, isu calistung ini sekarang saya sebut untuk, memanggil Anda untuk memperhatikan topik kita, tapi pembahasannya bukan di situ. Karena calistung itu adalah keterampilan. Ibarat Anda belajar tari pedet, tari kecak kalau Bali gitu ya. Belajar tari piring. Wow, itu seru banget tuh ya. Dari mana sih? Sumatera ya. Tari piring yang kemudian bisa 2-3 piring disusun gitu ya. Habis itu diputer lagi piringnya. Benar nggak? Zaman sekarang tahu nggak? Ada penari yang pakai double tape. Tidak terjadi pada penari yang memang betul-betul memiliki keterampilan. Pegang kunci ini, teman-teman. Karena kalau kita memakai bantuan, mirip piring tadi kita pakai double tape, sepertinya jadi gampil banget gitu loh. Semua orang juga bisa. Sangat berbeda dengan yang memang berlatih dan memiliki kelenturan serta kemampuan koordinasi menjaga agar piring-piring itu walaupun tubuhnya bergerak tidak jatuh. Nah, rekan-rekan, sama dengan anak. Kalau kita ngomong calistung, itu adalah seorang penari yang sudah terampil menari, bahkan membungkukkan badannya, meninggikan lagi badannya, ya, berputar dengan piring yang ada di tangannya. Menulis, melihat simbol, automatically menghitung, melihat simbol, spontan menyebutkan bunyi dari simbol itu dalam bentuk bahasa. Itu keterampilan. Jadi seharusnya memang anak-anak lepas dari fase PAUD 6 tahun menuju lanjutannya 7 tahun, 8 tahun yang ada di usia SD bawah, keterampilan ya, itu tuh sekedar keterampilan tercapai, tapi mana ada keterampilan tanpa latihan, teman-teman. Ya. Dan untuk latihan tidak berarti latihannya tari piring terus hanya pegang piring. Enggak. Tari piring itu latihannya mulai dari ketukannya dulu. Dia kenal dulu ketukannya. Tuh. Wa, ga, ta, to, wa, ga, ta. Habis itu temponya antara tu ke, wa, ke, ga, ke, pat. Ya. Di antara ketukan itu ada tempo. Jadi dia kenal dulu tempo, dia kenal dulu ketukannya. Habis itu ada gerakan kaki dasar dulu. Ada gerakan tubuh dasar dulu. Ada gerakan tangan sebelum piringnya ditaruh. Oke? Sama. Buat anak-anak bisa calistung, itu ada aspek yang harus diselesaikan dulu oleh dia. Aspek itu dikemas dalam kurikulum pendidikan anak usia dini yang nuansanya bermain. Our brain is a playground. Otak kita ini adalah taman bermain. Colored by emotion, diwarnai oleh emosi. Jadi playground itu ada serodotan merah, ayunan biru, ya, putaran kuning, kursi hijau. Oke. Otak seorang anak lahir bersama dengan kesiapan emosi. Jadi suasananya mesti
colored by emotion. Maka suasananya mesti fun dulu. Nggak bisa langsung kita kasih dengan warna dinding putih, abu-abu, hitam, biru, navy, hijau, army gitu ya, coklat, police, nggak bisa. Ya, tapi kita perlu memberikan dia nuansa yang sama dengan wahana emosinya dia. Dan wahana emosinya dia adalah fun, playing. Tapi bukan berarti tidak ada target-target perkembangannya. Nah, bungkusan target perkembangan itulah yang dibungkus dengan 3 aspek yang sangat dikenal. Ya, di antara aspek lainnya, 3 aspek ini yang paling kita soroti. Yang pertama psikomotor, tadi udah disebut ya. Kemudian social emosional dan literasi kognitif. Aha, saya coba sentuh dulu satu. Psikomotor. Psikomotor itu bukan datangnya dari anak tiba-tiba memegang alat tulis. Enggak. Sebelum jari jemarinya memegang alat tulis, pergelangan tangannya mesti lentur dulu. Ya. Memegang sesuatu yang ada bobotnya tanpa menjatuhkannya. Berarti punya energi pada otot-otot di jari, telapak tangan, dan pergelangan tangannya. Oke? Kemudian sanggup mengangkat sesuatu yang menunjukkan punya kelenturan pada otot-otot di lengan bawah setelah siku. Setelah siku. Supaya ini menjadi ruang gerak dia untuk menulis. Kalau enggak, meja dia enggak cukup. Ya, ukuran 60 kali 40 cm enggak cukup. Kalau dia nulisnya pakai seluruh tubuhnya dia. Menulis itu kita cuma pakai siku dan pergelangan tangan. Emang lebar buku berapa jauh? Buku gambar berapa gede, teman-teman? Ya, jadi berarti kita wajib memberikan kesempatan kepada anak-anak usia dini sampai dulu di keterampilan mengendalikan ini. Dan proses pengendalian tubuh itu datangnya dari bukan dari ujung tubuh ke arah otak, tapi dari otak ke ujung tubuh. Berarti akan melalui proses di daerah tengkuk, bahu, lengan atas, bawahnya siku nih, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari jemari. Dan teman-teman, itu bukan dimulainya di umur 3-4 tahun. Tapi dimulainya semenjak bayi mengangkat kepalanya, mendongak dari posisi telungkup. Ya. Dan proses selanjutnya adalah anak-anak itu sanggup menggulingkan badannya, berguling-guling. Yang berarti bahunya ini punya kemampuan bergerak untuk nyetir arah gulingannya. Kemudian dia sanggup mengangkat tubuhnya, menopang tubuhnya dengan kedua tangannya di tumpuannya. Itu adalah perkembangan psikomotor dan harusnya itu terjadi 0,2 tahun. Malahan 0,6 bulan ya. Yang harus terus terjadi dalam fase pengasuhan. Itu kemudian dikembangkan dengan keterampilan koordinasi yang lebih kompleks di usia TK, PAUD. Di mana anak itu kalau tangan kanannya kerja, tangan kirinya boleh anteng aja dong. Jangan kanannya kerja, kirinya ikut sibuk. Artinya tubuhnya kiri kanan masih full reket, connected. Nggak boleh. Mestinya ini udah punya kemerdekaan masing-masing nih, tubuh kiri sama tubuh kanan. Jadi dia bisa multitasking, kirinya pegang kertas, kanannya yang menggerakkan. Atau kanannya lagi menghapus, kirinya membuang sisa hapusannya. Keterampilan itu akan berkembang. Itu yang harus diamati pada kemampuan psikomotor. Ditambah lagi, kemudian anak itu tegak berdiri. Berarti dia harus punya postur yang baik untuk memiliki keseimbangan yang cukup. Karena kalau enggak, gimana dia mau nunduk nulis? Dia nunduk nyungsep dia yang ada. Ya, karena dia nggak kenal keseimbangan pembagian antara kepala ke leher, tubuh atas sampai pinggang, pinggang panggul, dan tungkainya.
Jadi rekan-rekan, aktivitas psikomotor menjadi sangat penting, padahal kita ngurusinnya adalah menulis. Tercapai nggak? Kalau itu aja belum tercapai, mau dikirim ke SD, ngasih derita kali ya sama anak-anak. Oke, karena di SD PR anak-anak harusnya keterampilan di tingkat usia bawahnya sudah tercapai mestinya. Itu baru psikomotor ya. Saya belum gabungkan dengan yang lain. Saya belum integrasikan. Udah ngetop dong kata integrasi. Jangan disebut doang ya. Dipahami dan dimanfaatkan. Yang kedua adalah sosial emosional. Sanggup nggak bayi-bayi kita itu menunggu, menanti gitu ya? Sanggup nggak anak-anak kita itu dia melakukan aktivitas yang bergantian, ya, artinya sabar, menunggu, bergantian, menunda, itu semua harus dimiliki sebelum dia masuk ke dalam kelompok sosial. Apalagi untuk anak tunggal lebih seru lagi. Anak cuma 2 atau 3 aja udah seru tuh, karena banyak orang tua yang merawat, mengasuh anaknya dengan model guilty reward. Aduh, saya kan nggak sempat nemenin, jadi saya kasih hadiah aja. Aduh, saya kan sibuk, jadi anaknya boleh apa aja gitu ya. Mengasuh anak dengan guilty reward akan membuat anak 1, 2, 3 itu tidak menjadi komunitas kecil saling berbagi. Tapi mereka akan menjadi komunitas kecil saling berebut. Berebut reward, berebut perhatian. Nah, kalau di usia pendidikan anak usia dini ini belum selesai, dikirim ke SD, mereka belum siap untuk melakukan kompetisi dengan dirinya sendiri dan kelompoknya. Apalagi dalam tugas-tugas proyek. Nggak sanggup mereka nanti memberikan argumen untuk menggabungkan analisa. Boro-boro. Yang ada perang mulut. Mau ke SD, nggak usah kirim ke SD. Kalau udah gitu, kirim aja benar-benar mereka ke tempat party. Be themselves gitu ya. Hanya main dengan dirinya sendiri. Oke, jadi teman-teman sangat penting melihat capaian perkembangan di 2 aspek ini memang. Betul. Dan itu adalah fungsi kerja otak anak. Kalau otak dia kanan dan kiri belum connected dalam psikomotor, yang kemudian dikendalikan oleh bagian depan otak jadi prefrontal cortex dengan mengimbangi sosial emosi dari area belakang pada limbik sistemnya, ini nggak tercapai. Ya, nah kemudian kalau semua area otak tersebut fungsinya sudah connected, sudah mulai terbentuk integrasi fungsi, maka kemudian kita mulai melihat perkembangan dari atensi dan memorinya. Anak begitu punya atensi, ya, dibumbui tadi sama emosi, maka cepat sekali dia nginget. Maka lucu kan, kalau anak bisa nginget warna, tapi nggak bisa nginget huruf. Nggak mungkin. Sekali bisa, is always bisa gitu loh. Ya, jadi kalau anak-anak kita udah bisa mengingat warna, yakinlah dia pun bisa mengingat nama-nama alfabet mestinya. Mengingat nama-nama numerik, mengingat nama-nama objek. Tapi apakah memori itu tersimpan dengan baik? Anak-anak dengan kualitas tidur yang jelek, memorinya chaos. Sehingga pada waktu ditanya, dia nggak tahu dia nyimpen di mana tuh memori ya. Tadi taruh di mana gelasnya? Mana ya? Tahu tuh katanya gitu ya. Dan itu tidak heran kalau kita membiarkan anak-anak kita ikutan nonton sampai malam. Ayo hati-hati Piala Dunia udah mau final ya hari Minggu ya. Jaga-jaga ya, anaknya jangan diajakin ya. Mesti cari akal dong itu. Oke, nah rekan-rekan, ketiga aspek tadi adalah pekerjaan yang mesinnya ada di otak. Jadi kita tentu saja wajib memperhatikan bagaimana otak itu memiliki
kesehatan, dan kecukupan nutrisi serta cairan yang baik. Otak nggak tidur ya. Yang ada brain rest, istirahat. Istirahat itu artinya dinamika pada waktu kita memanfaatkan fungsi otak dan kemudian kita juga memberikan hiburan supaya fungsi otak itu lebih dinamis pada waktu harus menghadapi tantangan, ya. Nah, rekan-rekan, kalau anak-anak kita tidak memiliki kualitas tidur yang baik, kemampuan brain switch ke arah perpustakaan menyimpan memori itu nggak akan terjadi. Nah, kalau udah begitu, kita mau ngomong tampilan, ukuran, capaian kognitif, itu rasanya kita kehilangan arah. Ibarat GPS kita sinyal loss jadinya. Ya, ada 2 gambar yang ingin saya tampilkan. Ini yang biasa dipakai di dunia pendidikan, datang dari Bloom, ya, tokoh yang memang meneliti dan kemudian menuangkan temuan-temuannya dalam matriks. Ya, awalnya yang kita kenal taksonomi Bloom itu tanpa kolom paling kiri yang disebut knowledge dimension. Awalnya kita cuma kenal taksonomi Bloom itu C1 sampai C6. Remember, understand, apply, analyze, evaluate. Diana Fisher gambarnya. Kita coba terjemahkan dan kita punya gambar yang baru di kanan dalam bahasa Indonesia. Oke, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisa, evaluasi, dan membuat atau menciptakan. Nah, rekan-rekan, anak-anak mengingat itu udah dari sejak bayi baru lahir. Dia ingat kok bau ibunya. Jadi mengingat itu di level sensori juga terjadi. Ya, memori sensori itu sangat terjadi. Nah, mengingat dengan 2 modalitas sensori, A. Jadi melihat sesuatu dan pernah mendengar orang membunyikan huruf A. Maka pada waktu mata melihat lagi, telinga yang sudah pernah merekam, rekaman bunyinya bukan keluar lewat telinga ya. Tapi dia masuk ke dalam sirkuit ke arah gerakan menuju otot yang ada di wajah, menggerakkan otot artikulasi dan mengatur napas sehingga keluarlah bunyi A. Sirkuit otak yang melakukan itu, ya. Dan itu sudah masuk mengingat. Jadi C1 itu sudah terjadi dari bayi. Masa iya kalau gitu C1-nya bayi sama dengan C1-nya sarjana lulusan S1 gitu? Atau lulusan SMP? Samakah C1-nya? Enggak. Oleh karena itu ada revised taksonomi Bloom yang kemudian diperkuat, diperkaya ya dengan adanya knowledge dimension. Nah, pada knowledge dimension ini, tahap yang pertama itu adalah pengetahuan yang faktual. Nah, pengetahuan yang faktual ini ya memang pengetahuan-pengetahuan yang sangat terhubung dengan sensori secara langsung ya. Jadi dia akan terhubung dengan bunyi bahasa, atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai vocabulary juga, kosakata gitu ya. Kemudian simbol-simbol, musik, ya, itu semua faktual. Jadi mengingatnya itu dalam bentuk data-data yang unit, data-data yang sangat kecil. Dan kemudian dia bisa memahaminya itu hanya dengan mengelompokkan, atau meringkas di sini disebutnya ya, summarize, mengelompokkan. Dan untuk mengelompokkan di tahap apply itu dia lakukan. Jadi kinesthetically dia melakukan pengelompokan itu, apel sama apel ya. Kalau ada merah sama merah, itu pengetahuan dia ada di level itu. Oke. Dan kemudian dia bisa menganalisa dengan memilih dan memilah. Memilih dan memilah ke tingkat mengurutkan. Jadi dievaluasinya dia bikin tingkatan akhirnya. Setelah diurutkan dia bisa menyusun dalam tingkatannya. Apa kreasi yang dibuat di level pengetahuan faktual? Dia bisa melakukan kombinasi. Ya, kotak sama segitiga dia bilang itu rumah. Tapi apakah dia create something new? Enggak. Dia menggabungkan, dia mengkombinasikan. Nah, ini yang dimiliki oleh anak usia dini sampai golden age-nya berakhir di umur 8 tahun. Maka
3 aspek perkembangan tadi memang perlu sekali berkembang optimal supaya dimensi dari pengetahuan faktual ini selesai juga. Karena dia bisa melakukannya dengan baik. Dia punya atensi yang baik, dia punya memori yang baik. Di lepas usia golden age, otaknya itu sudah harus melakukan mesin processing ke level konseptual. Di level konseptual, itu dia sudah harus melakukan connecting, penghubungan. Akibatnya dia mesti bisa menjelaskan, mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu menguraikan sesuatu. Dr. Adre yang membawa kita pada dunia neuroscience itu mengatakan model belajar dulu adalah model belajar bab per bab. Detail, baru kemudian merangkai sesuatu yang besar. Gaya belajar di Society 5.0, teknologi industri 4.0, itu sekarang beda. Kita mesti punya konsep dulu, habis itu kita mesti bisa uraikan. Dan kemudian setiap uraiannya itu kita bisa delegasikan, jelaskan. Jadi kalau guru aja nggak bisa membagi-bagi tugas, nggak bisa memilah-milah tugas pada anak-anak, bahaya sekali memang. Anak-anak jadi gagap untuk masuk ke tingkat SD nantinya yang lebih tinggi, SD atas. Karena harusnya kemampuan pikir di otaknya itu adalah conceptual knowledge. Dia udah mesti bisa describe, mendeskripsikan. Dia mesti bisa menafsirkan. Menafsirkan itu artinya ide itu dia mesti bisa uraikan. Supaya orang lain ngerti. Dan untuk itu dia mesti mengambil unsur bawahnya. Yang order dan ranking. Menyusun dan memberikan tingkatan-tingkatan. Kalau ceritanya ngalor ngidul kemana-mana, itu namanya bukan describing atau menafsirkan, dan bukan menginterpretasikan. Oke? Lalu di tahap konseptual, di mana anak-anak itu mulai ketemu dengan formula operasi matematika. 2 tambah 2 adalah 4, bukan sekedar 2 jari dengan 2 jari lalu dihitung 1, 2, 3, 4. Ini masih mengurutkan, ya, order ini masih. Oke, tapi kalau dia udah otomatis melihat ini sebagai 4, plus dia bisa berimajinasi, bukan fantasi, berimajinasi. 2 simbol 2 dengan 2 lagi simbol 2, lalu dia langsung memberikan simbol 4. Berarti ada simbol tambah dan simbol sama dengan. Maka rekan-rekan, dia berarti sudah bisa masuk dengan pola formula. Jadi dia bisa menjelaskan, dia bisa melakukan penilaian, assess, dan dia bisa buat rencana. Ya. Lepas dari dunia SD nanti, dia akan masuk tuh ke level prosedural. Maka rekan-rekan, dari gambaran ini, kami sangat berharap bahwa proses transisi, ya, proses transisi dari PAUD ke SD adalah pemenuhan capaian perkembangan fungsi kerja otak. Bukan capaian perkembangan melalui indikator-indikator material. Material boleh dipakai sebagai pengujian, tetapi bukan materi-materi itu yang diajarkan. Konten level dari materi terhadap penggunaan kerja otak itulah yang seharusnya dikenali dan diantar sebagai kesinambungan. Akan ada lagi nanti transisi dari SD ke SMP. Yang di sela-selanya ada puber. Sama. Ya, sama. Di sana nanti juga perlu terjadi proses pengenalan capaian perkembangan kematangan fungsi otak pada tetap aspeknya sama. Ya, tidak berubah. Cuman rasio dari dominasi aspek itu berbeda. Kalau pada anak usia dini, rasio dominasi psikomotor itu gede. Ini banyak nih PR yang mesti diselesaikan. Banyak nih yang mesti dioptimalkan. Begitu dia maju ke tingkat usia berikutnya, rasio psikomotornya surut. Tinggal di maintenance.
yang membesar adalah rasio kognitifnya pada kemampuan processing thinking. Waktu di awal rasio kognitifnya kecil, ya. Jadi ibarat kita ngomong seperti ini ya, ini rasio kognitifnya kecil, ini psikomotornya yang mesti selesai nih di usia dini. Tapi nanti di usia masuk ke SD, psikomotornya mengecil, tinggal maintenance. Tapi urusan kognitifnya ini yang menjadi besar. Karena nggak boleh lagi cuman sekedar faktual memorizing. Sudah harus melakukan mesin pikir. Maka rekan-rekan semua, sahabat NeuroEduTalk, Laboratorium Neuroscience Pendidikan, ayo kenali capaian perkembangan melalui kematangan fungsi otak supaya Anda bisa mengantar transisinya dengan mulus dan tentu saja melakukan adaptasi jika ditemukan kendala pada pematangan fungsi otak. Semoga informasi ini memberikan Anda tambahan masukan dan tentu saja kita masih bisa berdiskusi lebih lanjut. Ayo kontak kita lewat sosial media yang tersedia supaya rekan-rekan semua setiap saat bisa menanggulangi setiap kondisi dan tantangan dari peserta didik di hadapan Anda. Sampai di sini saya sekali lagi Ande Gracia, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Sampai jumpa. Rekan-rekan Lab NeuroEdu dan sahabat guru, Laboratorium Neuroscience Pendidikan hadir sebagai karya inovatif, sinergi dunia pendidikan dan juga kesehatan. Dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Antapa Foundation sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan. Dan saat ini telah tersedia 2 aplikasi berbasis Android. Yang pertama adalah aplikasi NeuroTune, aplikasi yang menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan otak anak. Pastikan sudah mengunduhnya ya. Dan yang kedua adalah aplikasi VR NeuroEdu Lab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality yang menawarkan pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Kedua aplikasi ini dapat ditemukan di Play Store dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan. Dan Lab NeuroEdu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pendidikan, terapis. Ya, kita bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Rasa syukur kita sudah berada di penghujung acara NeuroEdu Talk dan harapannya bisa berjumpa Maya kembali di pekan yang berbeda, di pekan depan dengan topik yang berbeda tentunya. Bersama Vigor, Transfigure Your Action. Salam, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.